Samsung resmi perkenalkan flagship terbaru mereka yaitu Galaxy Note 20 dan juga Galaxy Note 20 Ultra dalam sebuah acara yang bertajuk Galaxy Unpacked. Kedua flagship ini membawa beberapa peningkatan, baik itu dari segi hardware dan juga softwarenya. Ada beberapa fakta menarik yang udah saya rangkum buat teman-teman. Barangkali kalian ada rencana buat beli, ini bisa jadi pertimbangan biar kalian bisa lebih mantap buat beli salah satu flagship ini. Yuk langsung aja kita simak setelah yang satu ini. Yang pertama kita bahas Samsung Galaxy Note 20 Ultra-nya dulu. Nah, jadi sebenarnya Note 20 Ultra ini dibangun di atas platform S20 Ultra yang udah lebih dulu dirilis. Layarnya sama, pakai panel Dynamic AMOLED 2-Time berukuran 6,9 inci, beresolusi 1440p+, dan kecepatan refresh 120 Hz. Tapi kita harus ngatur resolusi rendering ke 1080p+, untuk mendapatkan mode 120 Hz. S Pen di layarnya juga udah diperbarui untuk mencapai latensi 9 millisecond. Tulisan yang dicatat juga bisa dikonversi ke format Microsoft Office dan disinkronkan dengan perangkat lain melalui Samsung Note. S Pen juga bisa digunakan untuk navigasi dengan 5 fungsi. Bisa menggambar tanpa didekatkan di layar, fungsi kembali, fungsi membuka aplikasi baru, dan masih banyak lagi. Ini sih cocok banget buat kalian para pebisnis nih. Perubahan lain juga terdapat pada pelindung layarnya yang udah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Katanya sih bisa lebih baik dalam menahan goresan dan bisa bertahan jatuh dari ketinggian 2 meter ke permukaan yang keras. Fingerprint-nya juga tertanam di dalam layar berbarengan dengan kamera depan 10 megapiksel. Beralih ke kamera belakang, ada kamera utama beresolusi 108 megapiksel dengan bukaan f1.8 dilengkapi dengan OIS. Kamera kedua 12 megapiksel f3.0 sebagai kamera periskop telefoto 5 kali optical zoom. Dan kamera ketiga beresolusi 12 megapiksel f2.2 dengan sudut 120 derajat ultra wide. Di sebagian negara, Galaxy Note 20 Ultra diotaki chip Snapdragon 865 Plus yang 10% lebih cepat daripada seri 865. Namun untuk wilayah Eropa, India, dan juga termasuk Indonesia, dipasangi chip Exynos 990. Untuk urusan baterai, kapasitasnya 4500 mAh, lebih besar 200 mAh dari Note 10 Plus, dan 500 mAh lebih kecil dari Galaxy S20 Ultra. Gak ketinggalan karena sudah mendukung 25 watt fast charging, 15 watt pengisian nirkabel dan pengisian nirkabel balik 9 watt. Samsung juga menyediakan model 4G dan 5G, tapi ketersediaannya akan berbeda di setiap pasar. Pilihan warnanya sendiri ada 3 pilihan dengan warna Mystic Bronze, ini sebagai warna favorit ya. Lalu juga ada Mystic Black dan juga Mystic White. Di Indonesia akan dijual dengan 2 varian storage, yaitu RAM 8 per 256 GB ini dijual 17.999.000 dan RAM 8 per 512 GB akan dijual 19 juta rupiah untuk pasar Indonesia. Nah, sekarang giliran kita bahas Galaxy Note 20. Varian reguler ini punya bentangan layar 6,7 inci Full HD Plus Super AMOLED display yang sudah mendukung XDR10+ dan sudah dilindungi dengan Gorilla Glass generasi yang kelima. Yang saya agak sayangkan sih Galaxy Note 20 ini punya bodi yang masih berbahan dasar polikarbonat. Ya secara ini HP flagship gitu ya, tapi ya udahlah.
Terus refresh rate layarnya juga masih 60 Hz, yang itu berarti SP-nya juga ketinggalan update nih karena punya latensi yang rendah. Galaxy Note 20 punya kamera belakang 12 megapiksel f1.8 yang dilengkapi dengan OIS. Lalu ada kamera beresolusi 64 megapiksel f2.0 dengan OIS juga. Digunakan sebagai kamera telefoto 3 kali hybrid optical zoom dan sebagai cam video 8K. Dan juga ada kamera ultra wide 12 megapiksel 120 derajat yang dilengkapi dengan EIS. Sementara untuk kamera depan terdapat sebuah kamera yang resolusinya itu 10 megapiksel f2.2. Prosesornya juga masih sama, pakai Exynos 990 di Eropa dan juga di India. Tapi ada sebagian negara yang diluncurkan dengan Snapdragon 865 Plus. Namun untuk varian yang hadir di Indonesia, kapasitas RAM-nya 8 GB dan satu-satunya pilihan penyimpanan adalah 256 GB built-in dan tidak ada slot micro SD. Lalu kalau baterainya sih mengalami upgrade ya, kapasitasnya sekarang jadi 4300 mAh. Samsung mengklaim jika smartphone ini bisa terisi dari 0% hingga 50% dalam waktu setengah jam saja menggunakan pengisian daya 25 Watt yang ada di dalam box penjualannya. Samsung Galaxy Note 20 dibanderol Rp14.500.000 untuk varian RAM 8 per 256 GB. Untuk spesifikasi lengkap dan harganya udah saya selipkan di deskripsi ya guys. Gimana menurut kalian? Apakah smartphone ini layak buat kalian beli dengan spek dan harga yang udah saya sebutkan tadi? Yuk silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton. Saya Kevin, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.